Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan mempelajari bagian terakhir dari materi biokimia yang akan diberikan oleh Ibu, yaitu tentang rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif. Baiklah, mari kita mulai bersama-sama mempelajari tentang bagaimana rantai respirasi terjadi dan mekanisme fosforilasi oksidatif sehingga bisa menghasilkan ATP. Sebelum kita mempelajari tentang rantai respirasi, maka kita akan mempelajari tentang bioenergetika lebih dahulu. Pada bioenergetika, kita mengenal dua tipe reaksi, yaitu reaksi endergonik dan reaksi eksergonik. Reaksi endergonik dan eksergonik ditentukan oleh perubahan energi bebas Gibbs atau delta Gibbs. Delta Gibbs adalah bagian dari perubahan energi total dalam suatu sistem yang tersedia untuk melakukan kerja. Nilai energi Gibbs menunjukkan suatu reaksi berjalan dengan spontan atau tidak. Jika delta Gibbs bernilai negatif, maka reaksi akan berlangsung secara spontan, disertai hilangnya energi bebas. Disebut reaksi bersifat eksergonik. Jika delta Gibbs bernilai positif, maka reaksi berlangsung secara tidak spontan, terjadi hanya jika energi bebas dapat diperoleh. Reaksi tersebut disebut sebagai reaksi endergonik. Jika delta Gibbs bernilai 0, maka sistem berada dalam keseimbangan dan tidak terjadi perubahan neto. Proses eksergonik dan endergonik merupakan rangkaian reaksi yang diperantarai oleh penghantaran energi oleh senyawa dengan potensial energi yang tinggi. Umumnya, senyawa berenergi tinggi tersebut adalah senyawa fosfat. Senyawa fosfat berenergi tinggi seperti ATP. Potensial redoks adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur adanya perpindahan elektron. Pada tabel ini, kalian akan dapat melihat bagaimana suatu sistem bermula dari nilai potensial redoks yang negatif sampai ke potensial redoks yang positif. Menunjukkan apabila nilai potensial redoks tersebut negatif, maka sistem akan lebih senang untuk melepaskan elektron, sementara ketika potensial redoks positif, sistem tersebut senang untuk menangkap elektron. Dalam tubuh kita dikenal suatu subkelas enzim yang berperan dalam reaksi oksidasi dan reduksi atau redoks disebut sebagai kelas oksidoreduktase. Kelas oksidoreduktase terdiri dari subkelas oksidase, dehidrogenase, hidroperoksidase, dan oksigenase. Oksidase adalah kelompok enzim yang berperan dalam pemindahan ion hidrogen dan elektron dari satu substrat ke substrat yang lain dalam reaksi redoks, di mana akseptornya adalah oksigen. Contohnya, dalam rantai respirasi kita akan menemui enzim sitokrom oksidase. Dehidrogenase. Kelompok enzim dehidrogenase memindahkan ion hidrogen dan elektron dari satu substrat ke substrat yang lain dalam reaksi redoks, di mana akseptornya adalah bukan oksigen. Dalam rantai respirasi kita akan menemui contoh enzim ini yaitu NADH dehidrogenase, suksinat dehidrogenase, dan sitokrom C dehidrogenase. Hidroperoksidase. Hidroperoksidase adalah kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi penguraian hidrogen peroksida. Contohnya adalah katalase dan glutation peroksidase. Dalam gambar ini kalian akan bisa melihat bagaimana dalam tubuh kita terdapat enzim yang bersifat sebagai antioksidan, dimulai dari superoksida dismutase atau SOD, yang kemudian dibantu oleh enzim katalase dan GPX atau glutation peroksidase dalam menetralisir H2O2 menjadi H2O dan oksigen.
Oksigenase. Oksigenase adalah kelompok enzim yang mengkatalisis penggabungan oksigen ke dalam suatu substrat. Terbagi menjadi dua, yaitu monooksigenase ketika hanya satu atom oksigen yang dimasukkan ke dalam substrat, dan dioksigenase ketika dua atom oksigen atau satu molekul oksigen dimasukkan ke dalam suatu substrat. Baiklah, kita akan membahas tentang fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan suatu proses di mana pada akhirnya ATP dapat terbentuk setelah terjadi rangkaian transfer elektron dari NADH atau FADH2 ke oksigen pada rantai respiratorik yang terjadi di dalam membran mitokondria bagian dalam. Di dalam rantai respiratorik terdapat 4 kompleks protein yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah kompleks 1 atau NADH dehidrogenase atau nama lainnya NADH-Q oksidoreduktase. Kompleks 2 adalah suksinat Q dehidrogenase. Kompleks 3 adalah sitokrom C dehidrogenase dan kompleks 4 adalah sitokrom oksidase. Kompleks 1 atau NADH dehidrogenase, pada kompleks 1 terjadi katalisis reaksi pemindahan elektron dari NADH ke ubiquinon. Bersamaan dengan itu terjadi pemindahan atau pemompaan 4 hidrogen atau H+ dari matriks ke ruang antarmembran. Kompleks 2 adalah suksinat dehidrogenase. Pada kompleks 2 terjadi katalisis reaksi pemindahan elektron dari FADH2 ke ubiquinon, namun pada kompleks 2 tidak terjadi pemompaan H+ dari matriks ke ruang antarmembran. Kompleks 3 adalah sitokrom dehidrogenase. Terjadi pemindahan elektron dari ubiquinon tereduksi atau ubiquinol ke sitokrom C disertai dengan pemindahan 4H+ dari matriks ke ruang antarmembran. Dan terakhir, kompleks 4 disebut sebagai sitokrom oksidase, berfungsi mentransfer elektron menjadi oksigen, di mana elektron yang kemudian ditransferkan tersebut akan kemudian berikatan dengan oksigen dan ditambahkan dengan H+ yang diambil dari matriks sehingga menghasilkan H2O. 2 H+ lainnya dipompa ke ruang antarmembran. Ini adalah gambaran dari siklus Q yang kalian juga perlu ketahui. Dalam siklus Q terdapat 2 molekul ubiquinol yang berperan. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya nanti sitokrom C hanya akan menangkap 1 elektron saja. Selama oksidasi ubiquinol yang pertama menjadi Q, maka 1 elektron akan dilepaskan ke sitokrom C, sedangkan elektron yang kedua dilepaskan ke sebuah quinon untuk membentuk semiquinon. Sementara pada molekul quinol yang berikutnya, maka mekanisme yang terjadi juga serupa, tapi dalam hal ini elektron yang kedua dilepaskan ke semiquinon sehingga mereduksi semiquinon menjadi quinol kembali. Dan dalam proses ini 2 H+ diambil dari matriks. Baiklah, kita akan beranjak ke ATP sintase. ATP sintase merupakan kompleks enzim yang juga terdapat dalam membran dalam bersama dengan kompleks enzim yang ada pada rantai respiratorik. Struktur dari ATP sintase adalah terdiri dari subkompleks F0 dan kemudian subunit gamma yang melekat pada subkompleks F0 tersebut, dan kemudian juga ada subkompleks F1 ya, di mana subunit gamma masuk ke dalam subkompleks F1, dan subkompleks F1 terdiri dari 3 subunit alfa dan 3 subunit beta. Rantai respiratorik akan menghasilkan gradien proton, di mana proton akan lebih banyak pada ruang antarmembran dibandingkan matriks. Oleh karena itu terjadi aliran proton melalui F0 pada ATP sintase yang menyebabkannya berputar. Perputaran F0 menyebabkan subunit gamma juga ikut berputar. Perputaran ini mengakibatkan mekanisme perubahan pengikatan sehingga menyebabkan
ADP dan PI berikatan membentuk ATP, dan kemudian ATP dilepaskan. Baiklah, kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya kalian akan belajar lebih banyak dan lebih dalam lagi tentang materi yang telah diberikan pada sesi e-learning kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.